Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 5 tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Ini adalah judulnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah teladan dari Nabi Ayub. Hari ini tentang Nabi Musa. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu Fir'aun memerintahkan bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Nabi Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Siti Asyah, istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabad. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui bahwa Yukabad adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya Asyah meminta agar Yukabad tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabad pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Suatu ketika seorang lelaki bergegas datang kepada Musa dan berkata, "Hai Nabi Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota itu. Itulah nasihat kepadamu." Musa pun mengikuti nasihat orang tersebut. Maka keluarlah Nabi Musa dengan perasaan khawatir. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang melambatkan ternaknya. Nabi Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil airnya?" Kemudian gadis tersebut menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan." Akhirnya Nabi Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Nabi Musa pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seorang laki-laki yang berhati mulia. Salah seorang gadis lalu berkata kepada ayahnya, "Ayahku, ambillah Nabi Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa dengan mahar menggembalakan ternaknya seumur hidup. Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu berupa tongkat yang dapat dijadikan ular dan tangan Nabi Musa yang dapat mengeluarkan cahaya yang menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Nabi Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa telah mengingatkan Fir'aun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah." Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang.
Akhirnya Nabi Musa meladeninya dan berkata, "Kalau begitu kumpulkan semua tukang sihirmu, datanglah ramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan tukang sihir, Firaun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Firaun melemparkan tali-tali dan tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Akhirnya turunlah perintah Allah dalam surat Toha ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir tersebut dari mana saja ia datangnya. Nabi Musa mengikuti perintah Allah, kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asiyah, maka Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian tersebut, Nabi Musa dan orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat laut. Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai dekat Laut Merah. Dan pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba laut membelah menjadi dua. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat. Sementara Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Jadi nasib dari Firaun dan bala tentaranya adalah tenggelam di Laut Merah. Hingga akhirnya jasad Firaun masih ada dimuseumkan karena untuk sebagai bahan pelajaran bagi orang yang sombong, bahwa sebagai manusia kita tidak pantas untuk sombong karena manusia hanyalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang patut sombong, bukanlah manusia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.